Pernahkah kalian merasakan adanya perbedaan saat pergi ke desa dan kembali ke kota? Di desa, kita bisa melihat banyak sekali lingkungan yang sangat tenang, rumah yang sederhana, dan jalanan yang kecil-kecil. Tapi ketika kita kembali ke kota, kita akan melihat jalanan yang penuh dengan kendaraan. Gedung-gedung tinggi juga menjulang. Nah, ini nih, perbedaan yang seringkali mencerminkan adanya sebuah kesenjangan ekonomi di masyarakat. Jadi, apa sih kesenjangan ekonomi itu? Kesenjangan ekonomi terjadi saat ada ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Coba bayangkan, di suatu kota ada yang super kaya, tapi di sudut lain banyak yang hidup serba kekurangan. Gimana ya rasanya tinggal di tempat seperti itu? Memangnya kenapa bisa terjadi kesenjangan ekonomi? Sederhananya, karena perbedaan besar antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Nah, kalau kesenjangan ini semakin lebar, kira-kira apa yang bakal terjadi? Yap, kemiskinan semakin meningkat. Makanya, ini bukan hal yang baik untuk negara. Faktor lain yang bikin kesenjangan ekonomi semakin nyata nih, demografi alias kependudukan. Penduduk di kota dan di desa itu beda banget ya jumlahnya. Setuju kan? Coba deh. Pulau Jawa terkenal dengan penduduknya yang sangat ramai karena orang-orang merasa peluang kerja di sini lebih besar. Tapi apa ya dampaknya untuk daerah lain? Sekarang kita bahas soal pendidikan. Siapa di sini yang tahu kalau pendidikan itu bisa menjadi tangga buat memperbaiki hidup kita loh. Tapi sayangnya kualitas pendidikan tiap daerah ternyata tidak sama. Coba bayangkan gimana jadinya kalau sekolah di daerah terpencil itu kekurangan fasilitas. Tentu saja ini bisa membuat perbedaan besar dalam kemampuan ekonomi masyarakatnya. Pendapatan juga menjadi kunci. Kalian pernah dengar kan kalau upah di kota itu biasanya lebih tinggi daripada di desa? Nah, disinilah muncul perbedaan dalam kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kamu tinggal di kota dengan upah lebih tinggi, pastinya lebih mudah kan memenuhi kebutuhan? Lalu gimana cara negara supaya bisa mengurangi kesenjangan ini ya? Salah satu caranya dengan membangun infrastruktur yang merata. Bayangin aja kalau jalan raya, listrik, dan internet ada di seluruh daerah. Pasti kegiatan ekonomi akan lebih lancar dan merata kan? Tapi ada lagi nih masalahnya, lapangan kerja yang terbatas. Bayangkan kalau kalian sudah lulus sekolah, tapi lapangan kerja tidak tersedia di daerah kalian. Susah juga kan? Ini nih yang membuat pengangguran semakin meningkat, terutama di daerah-daerah yang kesulitan menciptakan pekerjaan. Sekarang kita masuk ke soal ketimpangan distribusi pendapatan. Ini penting banget loh untuk mengukur kesejahteraan negara. Misalnya, gimana sih pendapatan itu didistribusikan? Kalau cuma segelintir orang yang kaya, ya hasilnya ketimpangan ekonomi makin terasa. Nah, untuk mengukur ketimpangan ini, kita akan menggunakan yang namanya indeks Gini. Lihat nih, data indeks Gini tahun 2022 untuk beberapa kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya, Gunung Kidul memiliki angka 0,316. Yang mendekati 0 artinya distribusi pendapatannya itu lebih merata. Sedangkan kota Yogyakarta memiliki 0,519, mendekati angka 1, yang menunjukkan ketimpangan lebih besar. Kemudian ada Kabupaten Sleman, berada di tengah dengan angka 0,418. Kuncinya itu, yang penting kita lihat jika semakin dekat ke angka 0, maka merata distribusi pendapatannya. Tapi kalau mendekati angka 1, itu tandanya pendapatan semakin tidak merata. Gimana? Mudah kan? Ada juga nih yang namanya kurva Lorenz. Kurva ini menggambarkan hubungan antara pendapatan dan penerima pendapatan. Semakin jauh dari garis diagonal, maka semakin tidak merata pendapatannya. Nah, coba sekarang kalian bisa tebak nih, di negara mana distribusi pendapatan lebih merata? Yap, ada di negara A. Karena memiliki jarak kurva Lorenz lebih dekat dengan garis diagonal. Kesenjangan ekonomi ternyata mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasinya, kita harus bisa memahami akar masalahnya dulu. Jika penyebabnya pendidikan, solusinya dengan memperbaiki pendidikan. Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, perlu bekerja sama. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi, yaitu pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperkuat fondasi perekonomian. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, adanya infrastruktur yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah, sehingga meningkatkan biaya produksi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan dengan pembangunan pelabuhan, sehingga kegiatan mengirim dan menerima barang itu akan dilakukan dengan cepat. Pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat juga dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi ini. Subsidi dari pemerintah dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat, agar dapat bisa meningkatkan kegiatan ekonominya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan di daerah sehingga kesenjangan ekonomi ini dapat teratasi. Kesenjangan ekonomi memang menjadi tantangan yang besar, tetapi dengan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera. Mari bersama-sama mewujudkan pemerataan ekonomi yang lebih baik untuk kita semua. Oh iya, kalau kamu mau request video, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.